Ketika kita hitting the lowest point, I think the biggest motivation itu tidak bisa belajar dari luar. Jangan melihat satu titik low ini sebagai end of everything. Jadi pertama kali bikin Amazara tuh sebenarnya nggak ada rencana gimana-gimana gitu. Cuman yang penting pengen bisa bikin bisnis, terus harus mulai dari apa yang dipunya aja. Jadi ceritanya waktu itu saya lagi pegang usaha keluarga di family business. It was kayak conventional retail store dan udah berlangsung lama lah, 20 tahunan. Jadi setelah saya balik kuliah, saya langsung pegang usaha itu. Nah di situ saya ngerasa kayak apapun yang saya kerjain di situ namanya family business kan ya. Itu kayak kurang fulfilling gitu karena tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Akhirnya saya foto-foto semua barang-barang yang ada di toko, habis itu saya jual online. Ternyata masih tidak laku. Dan bahkan waktu itu bukan sepatu ya produknya, karena ternyata orang itu nggak mau beli suatu barang yang brandnya juga bisa mereka temukan di daerah mereka di seluruh Indonesia, terus mereka harus bayar ongkir yang cukup gede gitu. Jadi pada waktu itu saya mikir, oh the bottleneck would be ongkir. Jadi supaya barangnya kita itu nggak dibandingkan apple to apple, kita harus jualan brand sendiri. Jadi sebetulnya ketika menjalankan bisnis tuh ya, struggle itu pasti ada day by day, every day. Namanya entrepreneurship itu kan sebenarnya pekerjaan di mana kita always looking for solution. Jadi problem itu, struggle itu sebenarnya sesuatu yang kita udah expect buat datang. Terus cuman gimana caranya kita mencari solusi secara cepat dan yang paling masuk akal aja pada waktu itu. Jadi from the point saya mulai sampai akhir, struggle-nya itu nggak pernah berhenti dan selalu ada, cuman tergantung gimana caranya kita menyikapinya aja. Struggle yang pertama nih, waktu itu bahkan produk ya. Jadi dari 10 sepatu pertama yang saya jual, itu tuh 7 sampai 8 itu benar-benar jebol. So can you imagine saya jualan sepatu terus customer-nya bilang jebol, itu kayak the worst nightmare dan malu banget jujur. Tapi ternyata kalau kita punya willingness untuk improve dan kita mau be humble untuk dengerin feedback, ternyata malah justru feedback yang langsung dari customer inilah yang bisa ngebantu kita untuk menemukan jalan-jalan selanjutnya. Make sense nggak? Karena kalau nggak kita coba dulu, ya kita nggak tahu ini harus ke kanan apa kiri. In terms of entrepreneurship, there are just so many struggling that you have to do in daily basis. Dan jangan pernah berharap bahwa struggle itu tidak akan, struggle-nya itu bakalan hilang gitu. Karena itu will always be there, it's just your job to make sure that you find solusi yang paling bisa solutif untuk saat itu juga. Nah, terus ini nih ya, jadi kalau di entrepreneurship itu banyak banget hal yang tidak terduga. Including and especially ketika kamu harus stop bisnis kamu dengan terpaksa. Jadi tidak ada yang sangka, including me, ketika kita ngebangun Amazara 3 tahun pertama itu kan growth-nya lumayan cepat gitu. Imagine dari yang saya sendiri jadi timnya tuh ada 70 orang. Dari yang nggak punya pengrajin sampai punya tempat produksi sendiri. Dari yang cuman dari Jogja kirim-kirim aja bisa punya gudang di Jakarta. Jadi pada waktu itu kita nggak berpikir kalau kita akan fail di one thing dan itu menyebabkan yang lain-lainnya juga lumayan kacau gitu. 2018 itu kita lagi rame-ramenya, kita expand gede-gedean, overhead kita naik, dan omset tuh sebenarnya masih bagus, masih gede gitu. Cuman little that I know bahwa omset yang besar itu tidak menjamin keberlangsungan bisnis. Kenapa? Karena ternyata cost kita terlalu gede dan ujung-ujungnya profitability kita tuh kecil. Bahkan itu berlangsung terus kita banyak diskon, we are getting into a price war yang bener-bener kayak oke, untuk laku tuh harus diskon gitu. Jadi masih gede gitu, masih banyak orang yang datang. Cuman duitnya, profitnya tuh nggak kepegang gitu. So that's the problem yang baru saya lihat pada awal 2019. Ketika itu setiap bulan tuh kita mulai minus. Dan pada waktu itu, dikala saya lagi dibutuh-butuhkannya untuk be present in business dan memperbaiki semuanya, I was also having personal challenge di mana I was in the middle of my divorce too. Dan ketika kita sebagai entrepreneur kita nggak fit secara mental ya, it's very hard to take on the leadership role. Jadi those two things, and you know, kamu kalau misalnya kamu entrepreneur yang pemula ya, personal things itu benar-benar really matters, including the way you think and everything.
Jadi ketika itu terjadi, we take a hard decision untuk ya udah di stop dulu aja. Dan pada bulan Agustus, 17 Agustus 2019, kita memutuskan untuk benar-benar that was the last day. Tapi as an entrepreneur, you kinda have this mindset untuk mencari tahu kita bisa lewat jalur mana lagi ya gitu. Dan pada waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk ya udah product development jalan terus aja behind the scene. Kita nggak perlu ngomong sama siapa-siapa, kita nggak perlu dapat kredit dari siapa-siapa, kita nggak perlu gimana banget, yang penting kita improve dan berproses. Dan pada akhirnya dengan kumpul-kumpul duit lagi, terus dengan produk yang baru dan tidak melulu bersaing di harga, pada bulan Februari tanggal 28 2020 kita bisa balik lagi dan dengan produk yang lebih baik dan dengan mindset yang lebih baik lagi. Ketika kita hitting the lowest point, I think the biggest motivation itu tidak bisa berasal dari luar. Jangan melihat satu titik low ini sebagai end of everything. Bener yang kayak, oh entrepreneurship is cool, terus habis itu ini kayaknya tuh seru gitu. Tapi begitu mereka hit satu pintu yang tertutup, terus mereka ngerasa, oh maybe this is not. Jadi pada waktu itu kita nggak berpikir kalau kita akan fail di one thing, dan itu menyebabkan yang lain-lainnya juga lumayan kacau gitu. Kamu harus berpikir bahwa, oh ini adalah bagian dari proses yang akan mendewasakan saya, yang akan ngasih saya experience untuk bisa bounce back even higher lagi. This is gonna sound very classic, but I love the working ethic of my parents karena mereka bener-bener berasal dari yang tadinya nggak ada apa-apa, bener-bener jualan dari pasar, terus kayak mentalnya tuh kuat banget sih untuk bisa deliver produk yang beda. Jadi tidak fokus ke hal-hal yang kayak, you know, we are better and this and that. Mereka cuma fokus ngasih sesuatu yang beda, terus jujur, dijalani, dan mereka bisa berkembang dari situ. Dengan integrity seperti itu, I think the soul of entrepreneurship-nya itu bisa dapat banget, and that's what I really admire about my parents, and that's also why mereka also becoming my mentor.